Lelaki tanpa arah di sebuah desa kecil pinggir kota. Hiduplah seorang lelaki bernama Raka, yang hari-harinya terasa seperti salinan buruk dari hari sebelumnya. Bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena terpaksa. Tidak ada tujuan, tidak ada rencana hidupnya seperti perahu, tanpa kemudi, melaju, entah kemana. Penduduk sekitar mengenalnya sebagai orang yang keras, pendiam, dan jarang terlihat tersenyum. Mereka hanya melihat luarnya. Tak ada yang tahu badai apa yang ia tahan sendiri di dalam dadanya. Sejak kecil, hidupnya berantakan. Ayahnya pergi tanpa pesan, ibunya bekerja sampai larut, hanya untuk sekedar membeli beras. Raka tumbuh tanpa bimbingan, tanpa waktu belajar agama, tanpa siapapun yang mengenalkannya pada makna sholat. Baginya, dunia ini seperti medan perang, tempat ia harus bertahan sendiri. Itu sebabnya ia tumbuh keras bukan karena ingin, tapi karena hidup memaksanya. Ketika dewasa, semua itu tidak benar-benar berubah. Ia bekerja serabutan angkot bareng, bersihin dapur warung, kadang bantu bangunan kalau ada yang butuh tenaga. Setiap hari ia bergerak, tapi seakan tidak benar-benar hidup. Raka sering berhenti sejenak di sela-sela pekerjaannya, menatap lantai, bertanya dalam hati, aku ini mau jadi apa? Tapi ia sendiri tahu, tak ada yang bisa menjawab. Orang-orang di kampungnya suka bergosip, Raka itu susah diarahkan, enggak pernah sholat. Padahal tidak ada satupun yang bertanya apa alasannya. Bagi Raka, mendatangi musyalah terasa seperti masuk ke rumah orang asing. Ia duduk di beranda kontrakan setiap maghrib, mendengar suara azan mengalun. Namun, hatinya mengeras. Bukan karena ia benci agama, ia hanya merasa tidak pantas. Dalam hati kecilnya, ia sering berbisik, Allah, kalau engkau ada, apa engkau enggak lupa sama aku? Kalimat itu muncul diam-diam, tanpa ia sadari. Meski hidupnya keras, hatinya sebenarnya rapuh. Ia menutup diri bukan karena tidak percaya, tapi karena takut kecewa. Dan tanpa ia sadari, keraguannya pada diri sendiri membuatnya semakin jauh dari cahaya yang sebenarnya menunggu. Rutinitas tanpa harapan. Setiap pagi, Raka memulai hidupnya dengan cara yang sama. Bangun dari kasur tipis yang sudah lelah menopang tubuhnya, mencuci muka dengan air sumur yang dinginnya menusuk tulang, lalu berjalan ke dapur warung tempat ia bekerja. Tidak ada alarm, tidak ada sarapan hangat, tidak ada yang memanggil namanya, hanya rutinitas yang tak pernah berubah. Pagi bagi orang lain adalah harapan baru, tapi bagi Raka, pagi hanyalah pengingat bahwa hidupnya masih harus berjuang lagi. Di dapur warung itu, tangannya bergerak otomatis, mengambil lap, menggusap meja, merapikan piring, menyalakan kompor. Seluruh tubuhnya bekerja, tetapi jiwanya seperti tertinggal jauh di belakang. Raka sering memandangi meja yang ia bersihkan, melihat bayangan wajahnya yang lelah dan pucat. Dalam hati ia bertanya, berapa lama lagi begini? Tapi jawaban itu tak pernah muncul. Yang terdengar hanya suara sutil dan panci beradu, mengiringi kekosongan yang makin menebal. Kadang, setelah selesai bekerja sejenak, ia berdiri di dekat jendela dapur, memandangi jalan kecil di depan warung. Ia melihat anak-anak pergi sekolah dengan seragam rapi, ibu-ibu berbelanja sambil bercanda, dan bapek-bopak berangkat kerja dengan langkah yakin. Semua orang seperti tahu kemana mereka akan pergi. Sementara dirinya hanya berjalan seperti daun kering yang ikut arah angin. Raka mulai bertanya-tanya, kapan terakhir kali ia merasa hidupnya berarti? Ia sendiri sudah lupa, meski hidup terasa hampa. Raka bukan orang yang malas. Ia sering pulang membawa punggung pegal dan tangan yang lecet. Tapi anehnya, semakin keras ia bekerja, semakin ia merasa kosong. Setiap malam, tubuhnya tertidur, tapi pikirannya tetap terjaga. Untuk siapa aku capek-capek begini? Tanyanya pelan. Tidak ada keluarga yang menunggu, tidak ada rumah tempat ia pulang dengan senyum. Yang ada hanya kamar sepi, dengan lampu remang-remang. Pada suatu maghrib, ketika suara azan berkumandang dari musyalah dekat warung, Raka terdiam. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat dadanya hangat, sekaligus nyeri, seperti ada bagian dirinya yang ingin merespons,
tapi tertahan oleh rasa malu yang menahun. Ia menatap Musyala dari jauh, melihat jemaah masuk satu persatu. Sementara ia tetap berdiri di tempat yang sama, memandang tanpa bergerak. Dalam dirinya, timbul perasaan aneh, perasaan ingin mendekat, tapi juga takut ditolak. Orang yang tidak disangka hari itu, suasana warung lebih ramai dari biasanya. Pedagang sayur baru datang, ibu-ibu menawar dengan suara keras, dan anak-anak kecil berlarian sambil membawa uang receh. Raka sedang menurunkan karung beras dari motor bak ketika sebuah teriakan pecah memotong keramaian. Seseorang berteriak, Pak, itu jatuh!" Semua orang kaget, tapi tak satu pun yang benar-benar bergerak mendekat. Layaknya kebiasaan manusia, banyak yang melihat, sedikit yang peduli. Di depan warung, seorang kakek berjanggut putih tumbang memegang dadanya. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Orang-orang hanya berdiri di sekelilingnya, saling melempar tatapan bingung. Panggil keluarganya, Kari. Banyak suara, tak ada tindakan nyata. Raka meletakkan karung sambil mengusap keringat. Tanpa banyak bicara, ia berlari menuju si kakek. Dalam hati, ia tak berpikir panjang. Ada suara kecil yang hanya mengatakan, "Tolong dia." Dengan napas terengah, Raka menuntun tubuh si kakek, membopongnya lewat bahu. Berat, tapi ia tidak peduli. Ia bergerak cepat menuju motor baknya. "Bu, tolong tahan kursi belakang," kata Raka. Beberapa orang akhirnya membantu. Meski agak bingung, motor melaju pelan menuju klinik kecil di ujung jalan. Raka sering lewat tempat itu, tapi baru kali ini ia masuk bukan untuk mengantarkan barang melainkan menyelamatkan seseorang. Sesampainya di klinik, seorang perawat segera membawa kakek itu masuk. Raka hanya berdiri di depan pintu. Napasnya masih tersengal, bajunya basah oleh keringat. Orang lain mungkin akan merasa bangga, tapi Raka tidak. Yang ia rasakan justru keheningan aneh di dadanya. Seperti ada sesuatu yang hilang selama ini, lalu tiba-tiba kembali. Ia tidak tahu apa itu, hanya terasa seperti hal baik yang sudah lama tidak singgah di hidupnya. Beberapa menit kemudian, kakek itu sadar. Matanya menatap Raka lama, seolah sedang membaca setiap luka yang pernah ia sembunyikan. "Nak, terima kasih," ucapnya pelan. Suaranya lirih namun hangat. Raka terdiam, canggung menerima ucapan yang jarang ia dengar. Lalu si kakek tersenyum. Senyum yang dalam dan tulus, senyum yang terasa seperti baru pertama kali ia lihat seumur hidup. Pada detik itu, tanpa ia sadari, Raka merasa dunia ini tidak sepenuhnya gelap. Ada cahaya kecil yang baru saja menyalakan sesuatu dalam dirinya. Ucapan yang menggetarkan Raka duduk di kursi plastik di samping ranjang pasien, masih mencoba menstabilkan napasnya. Bau obat dan antiseptik memenuhi ruangan, membuat pikirannya terasa jernih sekaligus kosong. Ia tidak tahu kenapa ia masih di sini. Harusnya selesai menolong ia bisa pulang. Tapi ada sesuatu pada sosok kakek itu yang membuatnya enggan beranjak. Seolah Allah sengaja mempertemukan mereka untuk sesuatu yang belum ia mengerti. Perawat keluar, meninggalkan mereka berdua. Kakek itu membuka mata perlahan dan tersenyum kecil. Wajahnya keriput, namun menyimpan ketenangan yang jarang Raka lihat pada manusia manapun. Kakek itu memandang tepat ke mata Raka. Bukan seperti orang asing, tapi seperti seseorang yang sudah mengenalnya lama. Pandangan yang membuat dada Raka bergetar aneh, seperti sedang diselidiki tanpa kata. "Nak," suara kakek itu serak, pelan, namun terasa jelas, menusuk hati. "Wah, kamu, terang sekali, terang sekali." Raka membeku. Ia hampir tertawa, karena terdengar mustahil. Dirinya terang, ia bahkan tak yakin Allah masih mau melihatnya. Raka menggaruk tengkuk, canggung. "Aduh, kek, saya nih jauh dari kata baik, solat, kadang enggak pernah." Ucapan itu keluar dengan rasa malu yang bercampur kejujuran. Kakek itu tersenyum semakin hangat. Senyum yang membuat ruangan terasa lebih terang daripada lampu klinik yang temaram. "Nak,
Yang lihat hatimu itu bukan manusia. Raka terdiam. Allah tahu siapa yang datang ketika tak ada siapapun. Allah tahu siapa yang menolong tanpa pamrih. Ucapan itu sederhana, tapi terasa seperti palu yang memecahkan dinding tebal dalam dada Raka. Sesuatu yang selama ini ia pendam meledak. Rasa rendah diri, kecewa, dan keyakinan bahwa ia tidak layak dicintai oleh siapapun. Apalagi Allah. Raka menatap lantai, tenggorokannya terasa tercekat. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Tidak ibunya, tidak guru, tidak teman, tidak siapapun. Hidup selalu memberinya label buruk keras kepala, malas ibadah, tidak punya harapan. Tapi hari itu seorang kakek yang bahkan baru ia kenal beberapa menit, melihat sesuatu dalam dirinya yang bahkan ia sendiri tidak percaya ada. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka bertanya, apa mungkin Allah benar-benar tidak membenciku? Pertanyaan itu pelan, tapi mengguncang seluruh jiwanya. Malam yang mengubah hidup malam itu, Raka pulang dengan langkah yang sama seperti biasanya. Tapi hatinya tidak sama. Langit gelap tanpa bintang. Hanya lampu-lampu jalan yang temaram seperti enggan menyala. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena lelah fisik, tapi karena kata-kata kakek itu terus berputar di kepalanya. Allah tahu siapa yang menolong tanpa pamrih. Entah kenapa, kalimat itu membuat dadanya sesak sekaligus hangat. Ada sesuatu yang selama ini ia abaikan. Kini seperti berteriak minta didengar. Sesampainya di kamar kontrakan yang sempit, Raka duduk di lantai. Hanya ada satu lampu redup bergelantung di langit-langit, menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan. Biasanya, ia langsung rebah ke kasur tipis dan tidur tanpa pikir panjang. Tapi malam ini berbeda. Ia menatap kosong tembok usang di depannya, seperti sedang menunggu sesuatu muncul dari sana. Ada rasa gelisah yang tidak ia mengerti. Seakan-akan seluruh hidupnya yang selama ini ia anggap biasa saja, tiba-tiba kehilangan makna. Pelan-pelan, Raka mengangkat kepalanya. Suara azan Isya masih terngiang di telinga. Ya padahal sudah lewat lama. Dulu suara itu hanya lewat begitu saja, seperti angin. Tapi malam ini, suara itu terasa seperti panggilan yang terlambat ia jawab. Raka menggenggam kedua tangannya. Tangannya kuat, kasar, bekas kerja keras. Tapi, entah kenapa, kedua tangan itu terasa sangat ringan. Seakan-akan ingin melakukan sesuatu yang sudah lama mereka lupakan. Tanpa sadar, Raka bergeser ke arah sajadah tipis yang selama ini terlipat rapi di pojok. Tak pernah ia sentuh kecuali saat membersihkan kamar. Ia meraih sajadah itu dengan ragu, seolah menyentuh benda suci yang tidak layak ia pakai. Apa? Allah masih mau dengar aku? Gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi tangannya tetap membuka sajadah itu. Gerakannya canggung, getarannya jelas. Ada rasa takut tidak diterima. Tapi ada juga harapan kecil yang mulai tumbuh, seperti cahaya kecil di tengah malam gelap. Ketika Raka akhirnya bersujud, seluruh dunia seakan berhenti. Tidak ada doa panjang, tidak ada hafalan ayat, hanya tangis. Tangis yang selama bertahan-tahan tidak pernah keluar. Tangis yang membawa semua luka, semua kecewa, semua ketakutan yang ia simpan rapat-rapat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbicara kepada Allah, bukan dengan kata-kata, tapi dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Kalau engkau masih mau terima aku pulang. Dan meski ruangan itu sepi, hatinya merasa tidak sendirian untuk pertama kalinya. Perlahan mendekat. Sejak malam itu, hidup Raka tidak langsung berubah total. Tidak tiba-tiba jadi rajin ibadah, tidak mendadak jadi alim. Tapi ada sesuatu yang berubah pelan, halus, nyaris tak terlihat. Setiap pagi, sebelum berangkat ke warung, ia duduk sebentar di pinggir kasurnya. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang, lalu mengulang kata yang dulu asing baginya. Bismillah, kata sederhana yang membuat dadanya terasa lebih lapang. Di dapur warung,
Gerakan Raka tetap sama, menhelap meja, merapikan piring, menyalakan kompor. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Dulu kosong, sekarang ada ketenangan samar, seperti orang yang baru menemukan arah walau masih tertatih. Pemilik warung sampai sempat heran melihatnya, lebih fokus dan lebih sabar. Bahkan ketika ada pelanggan yang bawel, Raka hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Iya bu, sebentar." Suara azan yang dulu hanya lewat, kini selalu membuatnya berhenti sejenak. Entah sedang mengangkat galon atau membawa piring kotor, ia diam sebentar, menoleh ke arah mushala terdekat. Ia tidak selalu datang ke sana. Kadang hatinya masih malu. Kadang ia takut dipandang sebagai orang yang baru belajar. Tapi setiap kali azan berkumandang, hatinya terasa ditarik halus, seperti ada janji yang belum ia tepati. Beberapa kali Raka memberanikan diri datang ke mushala. Langkahnya pelan, tubuhnya kaku, seperti orang asing yang takut salah gerak. Ia berdiri di pojok belakang, mengikuti gerakan imam dengan canggung. Kadang ia salah posisi, kadang telat rukuk, tapi ia tetap mencoba. Yang terpenting baginya bukan kesempurnaan, tapi keberanian untuk kembali. Dan setiap selesai salat, ada rasa tenang yang menyelimuti tubuhnya lebih kuat daripada rasa lelah. Meski begitu, perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada hari ketika rasa malas kembali datang, hari ketika ia merasa tidak pantas, hari ketika ia kembali mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi setiap kali keraguan itu muncul, ia teringat wajah kakek itu dan ucapan yang membuka jalan di hatinya. Allah tahu siapa yang menolong tanpa pamrih. Kalimat itu menjadi jangkar yang menahan Raka agar tidak kembali tenggelam. Ia belum sempurna, tapi ia sedang berjalan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa sedang menuju tempat yang benar. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasanya. Raka bangun lebih awal, menyiapkan diri untuk bekerja, dan sempat duduk sebentar sambil menikmati kesunyian pagi. Tapi ada sesuatu yang aneh, napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan sesak, tapi seperti ada beban tak terlihat yang menekan dadanya. Ia menepuk-nepuk dadanya pelan, mencoba mengusir rasa itu. Mungkin kecapekan, gumamnya. Mencoba mengabaikan firasat buruk yang merayap pelan. Saat ia tiba di warung, tubuhnya mulai terasa lebih lemas dari biasanya. Lap yang ia pegang jatuh 2 kali. Setiap kali ia menunduk untuk mengambilnya, kepalanya berputar. Pemilik warung Buwati sempat memperhatikan. "Raka, kamu kenapa? Mukamu pucat banget." Raka tersenyum kecil, memaksakan tawa. "Nggak apa-apa, Bu. Biasa. Kurang tidur." Tapi begitu Buwati pergi ke dapur, senyum itu langsung hilang. Raka bersandar ke tembok, mencoba bernapas lebih dalam. Dadanya makin berat. Menjelang siang, keadaan makin parah. Saat mengangkat galon, tangannya tiba-tiba gemetar. Galon itu hampir jatuh kalau saja seorang pelanggan tidak memeganginya cepat-cepat. "Mas, kamu sakit?" tanya pelanggan itu. Raka menelan ludah, dadanya makin panas. Ia mencoba menjawab, tapi suara tidak keluar. Dunia seolah kabur sesaat. Ia memejamkan mata, berharap rasa pusing itu hilang. Tapi saat dibuka, semuanya terasa lebih gelap. Raka berusaha berjalan keluar untuk mengambil udara, tapi langkahnya limbung. Ia memegang meja, tapi tangannya terpeleset. Tubuhnya jatuh berlutut di lantai. Orang-orang panik. Suara mereka tumpang tindih. "Raka, ambil. Panggil bantuan." Tapi suara-suara itu terdengar jauh, seperti datang dari dunia lain. Raka menggenggam dadanya kuat. Napasnya tersengal, wajahnya memerah, kemudian pucat. Dalam keributan itu, satu hal muncul di benaknya. Azan subuh, sujud semalam, dan cahaya kecil yang ia temui untuk pertama kalinya. Dengan suara parau, hampir tak terdengar, ia berbisik, "Ya Allah, terimalah aku yang terlambat ini." Kalimat itu keluar begitu saja,
bukan dari bibirnya tapi dari seluruh hidupnya yang penuh luka. Tubuhnya melemah cepat. Matanya menghadap ke arah pintu musyalah kecil di seberang jalan. Seakan-akan ia ingin berjalan ke sana, tapi tak mampu. Lalu, dengan satu tarikan napas yang panjang sekaligus berat, Raka jatuh terkulai. Dan pada saat itulah, hari yang biasa berubah menjadi hari yang tidak pernah disangka. Siapapun Sea Aceh, Ayadiaka, Aceh Yare, rumah kontrakan Raka dipenuhi orang malam itu. Tetangga, pemilik warung, bahkan orang-orang yang jarang berbicara padanya ikut datang. Kabar meninggalnya Raka menyebar cepat, begitu cepat, hingga banyak yang tak percaya. Raka, yang suka bantu-bantu itu, yang baru mulai rajin ke musyalah, semua orang membicarakannya. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang ia rasakan sebelum napas terakhirnya. Mereka hanya melihat tubuh yang terbaring kaku. Mereka tidak melihat perjuangan hatinya. Saat proses memandikan jenazah dimulai, suasana berubah hening. Ada 4 orang yang mengangkat tubuh. Raka salah satunya ustadz kampung yang dulu pernah menegurnya karena jarang ke musala. Namun ketika pakaian Raka dilepas dan tubuhnya mulai disiram air hangat, semua orang terdiam. Wajah Raka yang selama hidupnya sering terlihat letih dan keras, kini tampak damai, sangat damai. Kulit wajahnya terlihat lebih cerah, seolah beban hidup yang menempel selama bertahan-tahan ikut luruh bersama air yang mengalir. Ustadz yang memandikannya bahkan sempat menghentikan tangannya. Ia menatap wajah Raka dengan kening berkerut. Subhanallah, teranalah, bisiknya pelan. Orang-orang di sekelilingnya saling pandang. Ada yang merinding, ada yang terharu, ada yang memegang dadanya sendiri tanpa sadar. Bukan karena takut tapi karena tak menyangka seseorang yang hidupnya penuh kekurangan bisa memiliki wajah seindah itu di akhir. Wajah itu tampak seperti orang yang sedang tidur nyenyak setelah bertahan-tahan tidak menemukan istirahat. Salah satu tetangga seorang bapak tua yang dulu pernah memarahinya karena membuat keributan di kampung mengusap matanya yang mulai basah. Padahal saya dulu keras sama dia. Tapi lihatlah wajahnya, suaranya bergetar. Orang lain mengangguk pelan. Mereka semua tahu Raka bukan malaikat. Ia punya masa lalu gelap, punya salah, dan sering membuat masalah kecil. Tapi justru itulah yang membuat perubahan di hari-hari terakhirnya terasa begitu menampar batin siapapun yang melihatnya. Ketika kain kafan mulai dibentangkan, cahaya dari lampu gantung yang redup jatuh tepat di wajah Raka, seolah menegaskan satu hal, bahwa Allah tidak menilai seseorang dari masa lalunya, tapi dari seberapa sungguh ia pulang. Dan Raka pulang dengan cara paling sederhana, sujud yang penuh air mata, doa yang terbata-bata, dan hati yang kembali dengan segala luka yang dibawanya. Orang-orang yang menyaksikan malam itu pulang dengan hati yang gemetar. Mereka melihat sendiri bagaimana cahaya bisa jatuh pada seseorang yang pernah paling gelap. Pelajaran untuk kita keesokan harinya. Kampung yang biasanya riuh berubah hening. Banyak orang yang datang ke pemakaman Raka. Bahkan lebih banyak dari yang pernah berbicara dengannya saat ia masih hidup. Langkah-langkah kaki mengiringi perjalanan terakhirnya menuju tanah. Tidak ada musik, tidak ada hiasan berlebihannya. Doa-doa yang mengalun dari bibir orang-orang yang tersentuh oleh kisah hidupnya. Mereka datang bukan karena kedekatan, tapi karena rasa hormat yang lahir mendadak ketika melihat bagaimana seseorang bisa pulang begitu indah. Saat liang lahat digali dan tubuh Raka diturunkan perlahan, suara lantunan doa memenuhi udara. Ustadz kampung itu menatap tanah dengan mata berkaca-kaca. Raka, semoga Allah terima setiap langkahmu untuk kembali, ucapnya lirih. Ada sesuatu yang mengikat semua orang di sana. Rasa takjub campur haru. Mereka menyadari betapa sedikit yang mereka tahu tentang perjuangan orang lain. Raka mungkin terlihat biasa, bahkan kacau. Tapi tidak ada yang tahu betapa besar perjuangannya melawan dirinya sendiri di hari-hari terakhir. Setelah tanah diratakan, orang-orang mulai berdiri satu persatu. Ada bapak yang dulu sering menegur Raka, kini menatap Nisan dengan wajah menyesal.
Ada pemilik warung yang terisak pelan sambil memegang dadanya. Ada anak-anak kecil yang biasanya takut padanya, kini bertanya-tanya kenapa semua orang terlihat sedih. Dan di tengah semua itu, ada keheningan yang terasa sangat sakral, seolah alam pun tahu bahwa seseorang yang pernah hilang akhirnya menemukan jalan pulang. Malamnya, banyak orang yang sulit tidur. Bukan karena takut, tapi karena cerita Raka merayap masuk ke hati mereka. Mereka teringat bagaimana ia menolong kakek itu tanpa pikir panjang. Bagaimana ia mulai datang ke musyalah dengan langkah malu-malu. Bagaimana ia berjuang memperbaiki diri, meski hanya sedikit demi sedikit. Ustadz kampung itu bahkan berkata pada jamaah, "Kita ini suka menilai orang dari masa lalunya, padahal kita tak pernah tahu bagaimana akhir hidupnya." Dan kalimat itu menancap dalam di hati semua yang mendengarnya. Pada akhirnya, kisah Raka menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa Allah tak meminta kita sempurna, Allah hanya meminta kita pulang. Dan pulang tidak harus dalam keadaan bersih, tapi dalam keadaan berusaha. Raka telah membuktikan bahwa seburuk apapun seseorang, selama ia mengambil satu langkah menuju cahaya-cahaya itu, akan mendekatinya lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Siapa tahu kisah ini jadi pengingat buat orang yang sedang tersesat dan butuh jalan pulang.